banyak mujizat. Ya. Misalnya mujizat menyembuhkan orang kusta, mujizat menyembuhkan hamba perwira, kemudian ibu mertua Petrus, dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan orang semakin tertarik untuk mengikuti Yesus, sehingga Yesus dikatakan dikelilingi. Orang banyak mengelilingi Yesus. Nah, ini artinya apa? Orang semakin dekat. Ya. Ternyata kedekatan orang ini kepada Yesus tidak menyebabkan Yesus otomatis senang. Kita jadi berpikir, kenapa ya? Padahal kalau kita semakin diikuti oleh orang banyak, dan kita senang, apalagi kita jadikan pusatnya, mereka mengelilingi Yesus. Tapi Yesus seolah-olah mau menghindar. Maka kemudian dikatakan, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ya. Seolah-olah Yesus tidak mau dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya. Ya. Tapi kalau kita belajar, ternyata bukan Yesus tidak mau, tapi Yesus ingin supaya pengikutnya itu tidak hanya mengelilingi dalam arti apa? Yesus dijadikan objek. Jadi dia jadi subjeknya. Artinya dia harus memimpin, dia harus yang punya rencana. Maka Yesus dikatakan, ia menyuruh bertolak ke seberang. Nah, bertolak ke seberang, ini kalau kita lihat lokasinya, itu berarti nyebrang dari barat ke timur. Ya, dari barat danau ke timur danau. Nah, kita tahu ternyata di timur danau itu adalah banyak orang-orang kafir tinggal di sana. Maka nanti terjadi orang yang kerasukan setan di sebelah seberang timur Sungai Yordan itu sungguh-sungguh setannya nanti waktu diusir masuk ke babi-babi, itu menunjukkan di daerah situ banyak orang kafir. Karena orang Yahudi tidak boleh melihara babi. Nah, dengan kata lain, Yesus mau apa? Supaya orang yang mengikuti dia itu sungguh-sungguh mengikuti pribadi, yaitu pribadi Yesus, bukan mengikuti ajarannya, bukan hanya mengikuti orang dalam arti Yesus diobjekkan, tapi Yesus ini jadi pemimpinnya, jadi subjeknya. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Maka Yesus mau melatih para pengikutnya untuk mempraktekkan. Kalau mengikuti Yesus, yang ada itu adalah hukum kasih. Tidak ada hukum kenajisan, tidak ada hukum yang dekat dengan orang yang kafir itu haram, tidak ada. Nah, maka dia kemudian ingin ke seberang Sungai Yordan. Ya, itu motivasinya Yesus. Maka dikatakan ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, dia menyuruh bertolak ke seberang. Malah dalam tanda kutip seolah-olah menghindar. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang ini sekali lagi ikut secara dekat dengan pribadi Yesus, dan Yesus yang jadi pemimpinnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar diobjekkan, maksudnya gitu. Ya. Itu ayat 18. Ya. Jadi tujuannya sekali lagi mau mengatakan seperti itu. Ya. Nah, mengapa Yesus sampai karena Yesus takut banyak orang itu mengikuti dia hanya karena emosi. Karena Yesus bisa terus orang mulai mengikuti nabi itu nanti. Saat di nyebrang itu dikatakan, lalu datanglah kata kepada Yesus, ya, Guru. Loh di sini. Data saya penuh isinya kok. Nah, dia belajar kitab suci dan punya kelompok, yaitu kelompok namanya ahli Taurat. Nah, orang seperti ini justru seringkali bertentangan dengan dia. Dalam peristiwa ini justru dia
manggil Yesus sebagai guru. Nah, padahal selama ini Yesus ditolak karena tidak jelas gurunya siapa. Ya, karena Yesus tidak pernah belajar dalam suatu perguruan seperti kitab puji, tidak pernah. Ya, tapi di sini Pak, suaranya hilang. Pak, suaranya nggak jelas, ahli Taurat hilang. ini mengagumi bahwa suara ya. All over internet. Ya. Terus? Sudah. Sudah. Ya, oke. Ah, sudah ini. Keluar suara nih. Wes, Yang lain, apa? Ya, saya teruskan. yang lain harus dimatikan. Oh, yang lain harus dimatikan ya. Jadi sampai ayat 18, ini sekali lagi Yesus ingin supaya orang-orang itu tidak hanya ngikuti dalam arti ngikuti di belakang Yesus, bukan hanya ngelilingi Yesus sebagai objek ya, tapi Yesus harus jadi pemimpin. Maka di sini diceritakan Yesus menyuruh para muridnya itu bertolak ke seberang. Ya. Ini kelihatannya sepele, tapi saat itu sungguh-sungguh ini suatu hal yang berat. Karena kalau ikut ke seberang, berarti apa? Mereka harus mulai menyangkal diri. Yaitu apa? Mereka mulai harus bergaul dengan orang-orang kafir. Orang-orang bukan Yahudi, seperti itu. Ya, ini penting sekali. Karena sekali lagi, mengikuti Yesus itu adalah mengikuti pribadi yang hidup. Ya, tidak boleh seperti aturan-aturan biasa. Mengapa? Karena kalau kita nanti melihat apa yang dikatakan Yesus buat kita pusing. Misalnya, kalau Yesus ngajak para muridnya untuk ikuti dia mengatakan ikutilah aku. Gitu. Tapi nanti ada orang mau ngikuti Yesus malah ditolak. Ya, nanti ada yang kerasukan setan itu di seberang sungai Yordan, itu setelah disembuhkan mau ngikuti Yesus. Tapi ditolak sama Yesus. Nah, mengapa? Karena orang yang ngikuti itu bukan orang Yahudi. Sedangkan Yesus itu waktu itu pengajarannya banyak di antara orang Yahudi. Nah, kalau orang itu ngikuti Yesus bisa apa? Bisa ditolak, dipukuli, dan selanjutnya seperti itu. Ya. Jadi hati-hati ini. Karena ngikuti Yesus itu harus sungguh-sungguh ngikuti Yesus yang hidup, pribadi yang hidup. Nggak boleh sebagai konsep. Itu yang mau dikatakan itu sampai ayat 18. Ya. Nah, saat dia mau nyebrang dikatakan datang seorang ahli Taurat. Ya. Nah, ahli Taurat ini orang yang belajar kitab puji sehingga dia punya hak untuk menafsirkan kitab puji. Ya, pada zaman saat itu orang-orang seperti ini sungguh-sungguh disegani. Sampai punya fasilitas khusus. Misalnya dia boleh menafsirkan kitab puji, membuat aturan-aturan tertentu, kemudian sampai boleh menunda perkawinan, ya, karena belajar kitab puji itu dianggap prioritasnya kepada Allah lebih besar dan selanjutnya seperti itu. Ya. Nah, orang ini saat menghadap Yesus, dia nyebut Yesus guru. Artinya apa? Yesus sungguh-sungguh dikagumi. Orang ini sungguh-sungguh melihat Yesus itu seperti pribadi yang bisa membuat orang jatuh cinta. Ya, karena saat itu Yesus sekali lagi justru mengkritik ahli Taurat. Ya, justru Yesus ini justru menentang legalismenya orang-orang Farisi ahli Taurat. Tapi orang ini justru mau ngikuti. Bahkan nyebut Yesus itu gurunya. Nah, itu luar biasa sekali. Ini ternyata seperti ada suatu pertobatan di dalam sebutan ini. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan sangat indah sekali, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, kemana saja engkau pergi. Ya. Ngikuti kemana saja engkau pergi. Ya. Ini kelihatannya sungguh-sungguh orang ini mau menyerahkan dirinya secara penuh. Nah,
melihat motivasi yang begitu luar biasa, Yesus kemudian menjawab, ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Artinya apa? Binatang itu punya tempat untuk berlindung, ya, untuk bisa tidur nyenyak, ya. Itu digambarkan seperti serigala dan burung, ya. Tetapi Rambutnya ada ya? Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, ya, kita lihat di ayat 17 diceritakan, ya, bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Yesus waktu melayani orang-orang yang berdosa, yang kerasukan, juga yang sakit, dia nolong semua. Itu digambarkan dia menanggung. Ya. Nah, perbuatan Yesus seperti ini menyebabkan apa? Yesus itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi dia sibuk terus untuk melayani, menyelamatkan umat manusia. Itu motivasi. Ya. Nah, ini dikatakan kepada ahli Taurat supaya apa? Supaya tahu bahwa harga yang harus ditempuh untuk mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ya, karena banyak orang ikut Yesus itu cuma emosional. Ya, banyak orang ikut Yesus supaya sembuh, supaya masalahnya selesai. Nah, Yesus mau diikuti supaya dia sungguh-sungguh dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan itu artinya apa? Yesus yang menentukan kehidupan kita menurut Tuhan Yesus. Ya, ini seringkali tidak kita senangi. Ya, karena kita biasanya mengikuti Tuhan itu punya tujuan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Dan ini terjadi. Maka seringkali dalam pelayanan-pelayanan kita suka mencari tempat yang enak, yang cocok, ya, apalagi yang bisa membuat kita kaya dan seterusnya. Kalau tempat itu tidak cocok, terus umatnya sering membantah, suka ngeritik, nah kita biasanya tidak suka. Ya. Tapi justru inilah di sini Yesus mengajarkan kalau kamu mengikuti aku, ini loh risikonya. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Biasanya kita justru ingin ngatur umat. Ya, doktrin harus gini, harus gini. Nah, ngikuti Tuhan tidak seperti itu. Kita yang harus ikut kemana dia mau, kemana dia menyuruh seperti itu. Ya. Maka kalau kita belajar pengalaman Santo Paulus di Kisah Para Rasul, dia itu selalu dituntun untuk waktu mewartakan itu. Ke tempat-tempat dimanapun dia mau pergi, dia selalu dituntun. Dia berdoa dulu. Ya, dia tidak mencari tempat yang enak. Bahkan seandainya tempat itu pernah menganiaya Paulus, Paulus tetap datang kalau disuruh Tuhan. Nah, kalau kita mungkin tidak suka. Nah, itu yang mau dikatakan Yesus. Ya, kalau kamu mengikuti aku, boleh saja. Tapi dikatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, Yesus pakai istilah anak manusia. Tapi dia mengatakan harga yang harus diterima itu seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya sekali lagi kita tidak kecewa. Ya, karena sekali lagi kita itu seringkali mengikuti Tuhan, itu motivasinya nggak murni. Karena saya pernah adakan survei itu, misalnya, ya, saya tanya kenapa kamu masuk di agama Katolik? Karena di Katolik enak, agak bebas, ya. Nonton bioskop nggak apa-apa, ngerokok nggak apa-apa. Lo lihat, yang dipilih itu bukan karena pribadinya Yesus, tetapi karena peluang-peluang yang diperbolehkan di dalam hidup gereja Katolik. Yang dipilih itu, ya, ada yang malah punya motivasi agak unik, yaitu apa? Supaya nanti kalau mati ada yang doakan. Nah, kalau gereja lain nggak didoakan, selesai ya sudah seperti itu. Ya. Kemudian supaya nanti kalau
masuk di sekolah Katolik harganya lebih murah karena sama-sama Katolik dapat bantuan. Jadi motivasinya itu enggak Kristus. Tapi banyak kepentingan-kepentingan kita. Ya. Itu yang seringkali terjadi, yang seringkali kita dengar. Ya, maka hati-hati sekali ini, ya. Maka Yesus sampai mengatakan itu kepada ahli Taurat. Nah, secara manusiawi kalau kita itu diikuti orang yang hebat, nah kita biasanya senang. Apalagi yang ngikuti itu orang kaya, kita tambah senang bisa memanfaatkan kekayaannya. Ya. Tapi justru Yesus tidak mau. Mengapa? Takut orang itu kecewa. Maka diterangkan dulu, ini loh harga yang harus kamu bayar, ikuti aku. Nah, kalau mau, ya enggak apa-apa. Ya. Ini penting kita renungkan, karena selama ini banyak orang ikut Kristus bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi karena apa? Kita kepaksa, karena kita harus punya agama. Kita enggak boleh ateis di Indonesia ini. Nah, lihat. Ya. Maka waktu kita milih Katolik, milih karena bebas-bebasnya itu lebih enak. Seperti itu. Ya, maka jangan kita nanti malah kecewa dalam rangka mengikuti Kristus. Karena mengikuti Kristus di gereja kita ini sungguh-sungguh sulit. Sulitnya apa? Karena dia itu pribadi yang diikuti. Maka ajaran gereja Katolik dikatakan pusat keselamatan hidup kita itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan sekedar ajaran, bukan sekedar perintah, tapi pribadi. Nah, kalau pribadi artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh apa? Sering tanya sama Allah, sering mendengarkan, minta pimpinannya, seperti itu. Kalau enggak, kita nanti bisa kecewa. Ya. Contohnya banyak orang Katolik berbuat baik, tambah kecewa. Ya. Misalnya dia jadi bagian ini, menyalurkan bantuan sosial. Ya. Pernah terjadi itu, saya dicurhati orang dari Algon itu. Dia waktu bagi itu ternyata apa? Berasnya itu banyak yang rusak, totoren katanya. Nah, sama yang terima langsung dibuat di mukanya. Padahal dia cuma membagikan, dia enggak tahu ini dari mana, ini cuma sumbangan umat yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Dia kecewa ya. Kok sampai seperti ini ya? Cuma dikasih aja gitu. Lihat. Sudah mengatakan yang tidak menghargai yang diberi dan selanjutnya, padahal dia cuma bagi, dia tidak ikut nimbang, tidak ikut kulaannya. Ya. Itu contoh bahwa kita itu bisa berbuat baik, orang bisa salah paham, kita dicurigai dan selanjutnya. Ya, itu mau mengatakan ternyata mengikuti Yesus yang hidup itu nggak segampang kita bayang. Kalau asal ke gereja gampang. Ya, kalau asal ke gereja setor badan nanti ikut kolektor selesai pulang gampang. Ya, tapi mengikuti pribadi yang hidup ini sulit gitu. Ya. Karena apa? Sampai hari ini Yesus hidup. Sampai hari ini Yesus berkarya. Dan kepada tiap orang dia itu perintahnya berbeda. Ya. Enggak umum, maksudnya enggak umum tuh gini. Orang-orang kalau berbuat kan gampang. Kita harus berbuat baik, seperti itu. Kalau Yesus enggak, kamu harus berbuat ini, nah, kepada orang ini, seperti itu. Ya. Kita bisa kecewa, kita bisa nolak. Karena apa? Saya enggak cocok kalau melayani di sini dan sini, seperti itu. Nah, ini contoh yang nyata yang terjadi dalam kehidupan nyata dalam rangka kita mengikuti Kristus. Ya. Nah, sampai 20 enggak diceritakan orang ini mau atau tidak. Ya. Tapi kalau kita lihat, ternyata ahli Taurat ini mengundurkan diri. Mengapa? Karena ahli Taurat ini sungguh-sungguh dihormati oleh orang Yahudi saat itu. Ya, memang dalam aturannya ahli Taurat itu kalau ngajar tidak boleh narik uang. Nah, lihat. Ya, itu aturannya. Tapi ada aturan juga kalau kita suka nyumbang ahli Taurat, nah itu menyebabkan yang nyumbang itu, nah itu dapat amalan masuk surga. Sehingga dengan kata lain, walaupun dia tidak narik ya disumbangi terus ya banyak uangnya juga ceritanya. Ya, itu yang terjadi.
Nah, kalau orang dalam situasi seperti ini, terus Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, orang itu jadi mikir-mikir. Terlalu mahal ngikuti Tuhan. Terlalu tidak enak. Ya, nanti suruh benci musuh-musuh, doakan musuh-musuh kita. Nah, ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, padahal kita yang disakiti. Ya, disuruh minta maaf, padahal yang menjadi pertengkaran orang itu dulu. Kita harus memaafkan dulu, nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang dikatakan Yesus sampai ayat 20. Ya. Nah, sekali lagi ini cuma mau mengatakan bahwa kalau ngikuti Yesus, kita sungguh-sungguh melihat pribadinya. Ya. Sebab kalau kita tidak melihat pribadi Yesus, nanti bisa kecewa. Bisa kecewa. Ya. Itu sampai ayat 20. Mungkin ada yang mau tanya dulu sampai ayat 20 ini. Ya. Sampai ayat 20. Ada yang mau tanya silakan ya, kalau mau ditanyakan. Ya. Tadi kan seorang ahli Taurat ini mengatakan, guru, Ya. aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan ahli Taurat ini sungguh baik sekali apa yang dikatakannya. Tapi melihat bahwa ya bukan melihat figurnya Yesus sebagai seorang pemimpin atau sebagai Tuhan, tapi ahli Taurat melihat bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, berarti sikapnya ahli Taurat ini hanya ingin melihat ke apa namanya? Melihat kesalahannya apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri nanti sebagai batu sandungan bagi ahli Taurat ini. Enggak. Jadi ceritanya sebetulnya motivasi orang ini awalnya baik, ya. Karena kalau kita belajar teks ini banyak mengatakan teks ini sebetulnya termasuk kelompok Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Nah, ini suatu mujizat sampai ahli Taurat ketarik sama Yesus, itu mujizat. Artinya apa? Ini ada perubahan hati dari orang ini. Ya. Kalau mujizat kan seringkali dari sakit sembuh. Nah, ini perubahan hati. Bahwa orang yang suka tekun melaksanakan hukum detail-detail gini, nah ngikuti Yesus seperti itu. Sampai mau jadi ngikuti kemana saja engkau pergi. Ya, ini mujizat. Ya, maka banyak ahli mikir, loh, kenapa ya perikop ini kok masuk di bab 8? Padahal bab 8 ini ceritanya Yesus melakukan mujizat-mujizat. Nah, ini dianggap ini mujizat perubahan hati dari ahli Taurat. Ya, tapi Yesus waktu mau diikuti, dia ngomong dulu, karena ini orang ini hebat, orang ini pintar. Supaya tidak kecewa. Ya. Ini penting sekali ini. Karena Yesus tidak mau memanfaatkan orang. Ingin supaya kebebasannya sungguh-sungguh dipersembahkan pada Allah. Ini. Ya. Kebebasannya dipersembahkan kepada Allah. Ini tidak mudah. Ya. Jadi contoh misalnya, ya, Ramahudi itu pernah cerita, ya, cerita bahwa dia itu pernah waktu masih jadi pastor muda diberitahu suatu keluarga bahwa anaknya keluarga ini nakal sekali. Dia datang dinasihati, ternyata apa? Didoni. Romo itu diludahi. Ya. Tapi Romonya tidak marah, ya, malah didoakan. Ternyata apa? Romo ini setelah doakan anak muda ini hanya jadi pastor. Nah, kalau kita itu sudah malu, mungkin gengsi, nah, lihat, kita sudah melayani ke sana, tapi dihina seperti itu. Ya, diludahi itu ya nggak enak loh. Ya, jelas ya. Tapi melayani seperti Tuhan ini loh, sulit. Nah, kita harus perang. Perang apa? Kita itu mau menyangkal diri atau malah jadi diktator. Ya, ternyata anak itu didoakan terus akhirnya jadi imam. Ya, nah waktu tabisan, nah ini yang dia disuruh ngasih apa itu seperti nasihat-nasihat dulu.
Romo itu dipanggil. Diingatkan orang ini dulu gini. Jelas ya. Jadi ikuti Tuhan itu tidak segampang kita bayangkan. Karena sekali lagi kita suka ngikuti Tuhan, Tuhan yang diobjekkan, dimanfaatkan. Maka jangan kaget kita itu kalau susah itu doanya lebih tekun. Lebih tekun, lebih banyak. Ya, malah suka berziarah seperti itu. Tapi kalau enggak lah, ya, maka hati-hati ini. Seringkali faktanya gitu. Karena kita punya masalah. Kalau masalah selesai, ya Tuhannya sudah selesai. Nah, padahal ini Tuhan Yesus mau ngomong ngikuti sampai pribadinya diterima secara total. Ya, ini sekali lagi tidak semudah kita bayang. Kelihatannya cerita ini gampang dibaca, 3 menit selesai. Tapi maknanya dalam sekali. Orang sudah ngikuti, sudah ngelilingi. Yesus seolah-olah mau menghindar. Kalau kita ngumpulkan semuanya, dipersatukan, kalau bisa kolektornya yang banyak, nah kita jadi bosnya. Tapi Yesus nggak mau. Kamu nanti kalau kecewa, nggak ada gunanya. Karena ngikuti itu harus sampai mati. Nggak boleh sampai setelah ngikuti tengah jalan, nah balik lagi. Yesus nggak mau. Itu yang mau dikatakan. Tapi dalam kenyataan, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dalam bentuk mujizat, penyembuhan, pengajarannya, merubah hati seorang ahli Taurat tadi. Iya. Nah, tapi di sini tidak diceritakan bahwa setelah Yesus melakukan ya penyembuhan, mujizat, lalu memberikan perumpamaan serigala mempunyai liang dan sebagainya, anak manusia tempat, lalu tidak diceritakan bahwa ahli Taurat ini tetap mengikuti Yesus. Iya, tapi nanti kalau kita lihat perikop selanjutnya, jelas nggak ikut. Berarti kan tidak merubah. Yang merubah, tapi tidak merubah ahli Taurat ini. Merubah, tapi pakai caranya orang itu. Ya, seperti Petrus itu loh, berani ngomong sama Yesus, biarpun mereka semua pergi, aku mau mati bersamamu Tuhan. Oh ya. Dia pernah ngomong gitu sama Yesus. Ya diterima sama Yesus. Sama Yesus mengingatkan nanti sebelum apa itu, nah itu ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Seperti itu. Apa Petrus cinta? Iya, tapi menurut caranya sendiri. Nah, Yesus tidak mau kamu nyintai aku menurut caraku. Nah, ini yang sulit. Ya, banyak orang nyintai menurut caranya sendiri. Ya. Bukan. Nyintai pakai cara sendiri itu artinya ya sebetulnya egois. Orang itu dimanfaatkan walaupun dalam tanda kutip orang itu tidak disengsarakan. Ya. Maka kalau kita lihat ini ajaran gereja di perkawinan itu seperti ini. Kalau sudah setruk ya sampai dipelihara sampai mati, nggak boleh diganteni, nggak boleh dibiarkan itu. Itu contoh. Itu konkretnya ngikut Yesus seperti itu. Kita harus melihat ini loh, Tuhan dalam diri pasanganku. Umumnya kita enggak marah-marah, karena apa? Dulu sering beri nasihat, enggak boleh ngerokok, enggak boleh gini, nah, sekarang ya kapok seperti itu. Harusnya apa? Tetap dicintai. Ya, nah Yesus mau seperti itu. Karena apa? Yesus pun enggak pernah buang orang. Ya, bahkan orang yang nyalibkan itu saja didoakan kepada Bapa. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena apa? Prajurit perwira itu cuma disuruh. Jadi dia tidak sungguh-sungguh punya pikiran jahat membunuh Yesus. Didoakan. Nah, bayangkan kita itu ngikuti Tuhan modelnya gini. Ya. Yang punya aturan menurut Tuhan Yesus. Itu sulit sekali. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kita perlu nyangkal diri. Kalau tidak bisa. Maka hati-hati itu. Ya, ini sungguh-sungguh kelihatannya ringan, tapi sangat berat sekali. Ya. Tapi Yesus waktu katakan ini sekali lagi,
bukan seolah-olah Yesus sudah tahu, Allah paling tidak kamu bukan. Tapi ngajari semua muridnya, harga yang harus dibayar ngikuti Yesus itu seperti ini. Ya, letakkan kepala aja nggak bisa. Ya, untuk tidur nyenyak aja nggak bisa. Ya. Ini perlu kita pikirkan. Ya, maka seperti contohnya Suster Teresa di Kalkuta itu, melihat mereka kekurangan makan, mikir gimana ya sampai bisa membuat rakyat di sana itu bisa sejahtera. Ya, sampai dia minta sumbangan beras diberikan pada orang miskin-miskin, nah seperti itu. Mikir terus, bagaimana menyejahterakan, bagaimana membuat orang sakit terlantar ini ditolong. Ya. Kalau kita mikirnya apa ya, enggak ikut punya family, enggak ikut punya sanak saudara, dibiarkan. Tapi dia mengajarkan kita harus bisa melihat Tuhan di dalam ciptaannya. Ya. Apalagi kita tahu orang ini ngalami gini karena nakalnya, masa lalunya buruk. Nah, itu. Tapi kita enggak boleh lihat itu. Ya, seperti Yesus ngomong pada muridnya saat Yesus ditanya mengapa anak ini buta. Yesus katakan apa? Kemuliaan Allah dihadirkan pada orang ini. Nah, ya. Ya, kita bisa tahu persis bahwa orang ini dulunya seperti ini, tapi kita tidak. Karena kita sebagai pengikut Kristus harus melihat pakai model pikirannya Kristus, bahwa dia ciptaan Allah yang harus diselamatkan. Cuma itu. Ya, tidak ada hukum dendam, tidak ada, tapi kerahiman. Itu. Ya. Allah itu adil memang, tapi kalau orang ini perlu ditolong, nah dia korban. Itu modelnya Tuhan kita itu seperti ini. Nah, kalau kita mau katakan Tuhan model gini, wah luar biasa sebetulnya. Ya, tapi umumnya kita kalau mewakatakan Tuhannya tidak diceritakan bahwa Tuhan itu punya sifat seperti ini, cara mikirnya gini, ya, perbuatannya gini terhadap umatnya. Nah, terus kita yang ngomong nggak semua mempraktekkan, memberi keteladanan. Nah, seperti teks hari ini, nah, Petrus menasihati kita harus jadi gembala, ya, bukan maksa dengan keteladanan Kristus, nah, bukan untuk cari keuntungan. Nah, ya, maka sampai Mazmurnya dikatakan Tuhan itu gembalaku. Ini contoh bahwa mengikuti Kristus itu sekali lagi pribadi yang diikuti, bukan cuma Tuhan sebagai konsep. Ya, Tuhan sebagai konsep itu artinya gini, dia pribadi yang baik, cinta kasih, ya cuma gitu toh. Tapi kita harus ketularan pribadi yang ini. Nah, itu maksudnya Kristus. Maka dia ngajak ke seberang, itu tujuannya mau ngomong gitu. Tapi enggak langsung ngomong, ayo ikut ke seberang, enggak. Enggak langsung ngomong gitu. Justru waktu dia dikelilingi, sebetulnya tambah seneng masanya banyak, Yesus menghindar. Saat orang itu mau izin mengikuti, dia ngomong, ini resiko yang sekarang bahaya. Jadi kita punya Tuhan itu sungguh-sungguh lemah lembut, tidak mujui orang. Kita biasanya kan gitu, wah agama Katolik itu bagus, cinta kasih. Ya, lihat. Nanti kalau sudah masuk mulai kecewa. Ya, ngurus ini diulet-ulet ini sulit. Nah, lihat. Ya. Kalau sekarang masih mending kursus bisa di parokinya sendiri. Dulu enggak, kursus harus di keuskupan, harus di sini. Lihat. Bayangkan kalau orang itu miskin, enggak bisa ke sana, enggak tahu jalan, terus gimana? Kursus perkawinan. Sekarang enak, di parokinya sendiri bisa. Sulit. Ya. Nah, itulah. Maka Yesus ini sungguh-sungguh ngomong, ini loh harga yang harus kamu bayar kalau mau ngikuti aku. Boleh, nggak apa-apa. Itu sampai ayat 20. Ya. Waktu Yesus mengajak para muridnya menyeberang ke seberang, yang dimaksud itu seberang itu tempatnya orang kafir. Iya. Artinya kamu sekarang mulai praktek langsung. Kamu mulai tindak dengan orang seperti itu. Maka Suster Teresa waktu ngetes muridnya untuk masuk ini, biarawati yang cinta kasih itu, yang seperti gambarnya itu, yang putih biru.
Nah itu dia harus ini mandikan orang, merawat orang sekarat. Ujinya gitu. Ya. Enggak ngetes, kamu beriman enggak, sungguh Katolik enggak, disuruh megang orang sakit. Ini penting ini. Langsung. Karena kalau enggak nanti jadi omong kosong. Ya. Ini perlu sekali dilatih memang seperti itu. Ya, karena saya pernah cerita dulu ya. Saya waktu ikut SSP saat itu pemimpinnya itu Romo Sabudi. Saya disuruh mengunjungi orang kusta. Ya, di daerah Dinoyo. Dinoyo itu Laksem itu terus ke kanan. Ya, di Malang. Ya orang tuh saya kusta sampai ruasnya itu hilang, ruas suku jarinya. Saya enggak berani. Padahal saya sudah belajar teologi, tapi nggak berani. Takut ketularan, jijik. Nah, ya. Faktanya gitu. Ya, padahal kita harus melihat Tuhan di pribadinya itu. Sulit. Ya, maka hati-hati. Ya, kita mulai merenung. Saya ngikuti Tuhan sungguh atau cuma ini sebagai KTP aja. Ya. Belum lagi nanti kalau pasangan hidupnya selingkuh, kita harus tetap mencintai. Nah, ya. Nggak melihat kelemahannya. Sulit sekali. Ya. Jelas ya? Nah itulah yang dikatakan Yesus itu supaya kita kalau ngikuti, sungguh-sungguh ngikuti pribadinya. Ya, bukan katanya orang. Bukan karena katanya masyarakat. Bukan. Karena Yesus yang nyuruh. Dan sekali lagi Yesus kalau nyuruh itu selalu apa? Selalu ini loh. Istilahnya itu apa ya? Enggak umum. Jadi harus berbuat baik enggak? Kamu harus berbuat ini. Nah, itu. Ya. Iya. Secara umum hanya mengatakan orang biasa ikut Yesus. Tapi nanti ada yang ikut Tuhan, enggak, kamu jangan ikut yang tidak selamat. Nah, Yesus mau supaya orang selamat, justru mewakilkan di daerahnya sendiri. Ya. Kamu harus mewakilkan di keluargamu, di kampung halamanmu. Ya. Itu artinya khusus. Enggak pokoknya ngikut ngentil, enggak. Ya. Maka kalau saya ketemu teman saya pastor-pastor itu yang suka merenung, dia ngomong jadi pastor dengan jadi suami itu sulit jadi suami. Karena apa? Dia cuma punya satu istri. Ya. Tambah lama tambah tua. Ya. Sudah tidak bisa diidolakan, mungkin mulai penyakitnya keluar, cerewetnya keluar. Nah, misalnya. Tapi harus dicintai. Ya, harus diterima seutuhnya. Nah kalau umat, ya ganti-ganti 3 tahun di sini, paling enggak 1000 umat itu yang aneh-aneh cuma 1. Ya, dia sampai sempat ngomong gitu, beda budaya, beda cara mikir, ya, tapi dia tetap bisa setia. Nah, mereka kadang-kadang kagum, pastor banyak kagum. Hati-hati. Tapi umat itu seringkali ngagum pastor karena dia tidak menikah hebat. Nah cuma gitu. Ya, padahal pastor-pastor yang sungguh-sungguh menghayati itu cerita sulit. Dia tidak bisa bayangkan. Ya. Karena kalau cuma satu terus mesti ada berkatnya. Nah kalau berkat itu bisa tidak mudah. Untuk ngomong maaf lebih dulu, nah ini tidak gampang. Tidak gampang. Yang salah ya ngomong, lihat itu. Ya, hati-hati. Itu yang dikatakan Yesus. Maka untuk mengikuti dia, nah ini harga yang dibayar itu luar biasa.
Berarti konsep atau cara pewartaannya Kristus kepada kita itu bukan ya pakai cara seperti yang Yesus katakan, tapi ya pakai caramu sendiri di keluargamu dulu, seperti yang di Enggak. Seperti caranya Kristus, tapi maksudnya Kristus itu sungguh-sungguh konkret gitu. Merintahnya itu tuh konkret. Ya. kan seperti seorang pemuda yang sudah sembuh dari roh jahat itu Iya. yang masuk ke batu. Hmm. Nah, dia kan mengatakan aku mengikuti engkau. Enggak, kamu pulang dulu. Dan itu konkret artinya Yesus kalau diikuti, Yesus ingin kita itu sungguh-sungguh mengalami keselamatan, sukacita. Ya, Yesus tidak ingin kamu menderita karena aku enggak. Yesus tidak memanfaatkan kita, kebalikannya. Ya, cuma dia pakai metode itu karena apa? Justru cara Yesus itu justru yang paling benar. Kalau kita dibenci, kita mintai. Kelihatannya kan tidak masuk akal, tapi ini justru masuk akal. Kalau kita terus benci, nanti seperti film silat itu, dendam terus keluarga ini sampai mati dendam-dendam, tidak ada selesai. Ya, tapi kemudian harus apa? Ngintai, menerima dia lebih dulu. Nah, ini tidak gampang. Nah, untuk bisa nyintai orang yang punya kelemahan, kekurangan itu berarti kita bisa melihat Tuhan di dalam diri orang. Ya, Tuhan Yesus juga bisa melihat kita itu seperti itu. Ya, semakin kita mulai terbuka untuk belajar, akhirnya bisa. Ya. Tapi harus belajar. Maka Suster Teresa di Kalkuta itu awal dia itu melayani orang sakit itu melihat orang melahirkan aja muntah-muntah. Ya, kalau yang melahirkan juga banyak keluar, kadang-kadang campur darah itu biasa, normal itu. Tapi dia melihat itu aja tidak tahan. Ya. Nah itu contoh bahwa ternyata ngikut Kristus itu tidak semudah kita bayang. Kalau sekedar masuk gereja, masuk Katolik, mudah karena kita itu bisa dusta. Ya, bisa karena perkawinan dia kepokso, aku ngelok, nah, dia. Untuk ngejar supaya boleh menikah, setelah menikah selesai. Tapi untuk janji setianya, karena Yesus kan pakai hubungan suami istri itu seperti dia nyintai gereja. Ya, justru kalau melihat umat itu cacat dikuduskan. Ya. Kalau kita enggak, malah dilar kawin lagi. Ya. Ngomongnya gitu. Ya itu contohnya gitu ya. Itu sampai 20 ya. Iya. Seperti dikatakan Yesus kan banyak pengikut. Iya. Terus Yesus kan berusaha menghindar. Nah, kenapa kok menghindar? Ya itu supaya muridnya itu semakin murni, pengikutnya semakin murni. Dia menghindarnya ke seberang Sungai Yordan. Ya. Danau ini Genesaret itu cuma 13 kilo lebarnya, panjangnya 21. Seandainya mereka mau ngikuti, ya pakai perahu, bisa pinjam, ada banyak saat. Tapi ternyata mereka enggak. Berarti Yesus kan tahu dulu ya, kalau pengikutnya tapi enggak bakal bisa. Oh enggak diceritakan itu. Enggak, cuma dia mau ngomong, kalau Yesus diikuti banyak orang, dikelilingi, Yesus tidak senang kalau orang itu tidak sungguh-sungguh. Maka orang itu diberi kesempatan untuk memurnikan diri. Ya, seperti itu. Berarti kan Yesus tahu dulu kalau pengikut-pengikut tapi mungkin enggak. Kita jangan apa itu pakai logika itu, tambah kebalik. Ini ceritanya Yesus itu digambarkan seperti manusia kalau di Injil Sinoptik. Ya. Saya tanyakan itu kok berusaha menghindar gitu. Itu menghindar itu tujuannya memurnikan. Motivasinya. Iya, memurnikan. Motivasi orang-orang yang ikuti. Iya, karena di seberang Sungai Yordan itu banyak orang kafir. Nah, mereka sungguh-sungguh alergi. Sungguh-sungguh alergi. Makanya nanti kalau tur ke sana itu nanti hari Sabat, nah ya kita di hotel bayar
disekat. Ini ya, malah dilarang jangan rame-rame, kalian tidak sabar. Loh ya, seolah-olah hari itu miliknya dia, kita nggak boleh. Nah, misalnya gitu. Nah, kita harus ngalah ini kan nggak gampang. Ya, kalau kita lupa dong bayar, lihat itu. Saya kan tamu, loh, nggak boleh gitu. Ya, contoh misalnya gitu. Ya. Jadi ini sekali lagi tujuannya Yesus memurnikan, mau mengikuti yang mau mengelilingi dia, supaya Yesus tidak dijadikan objek. Karena kalau kita mau jujur, kita selama ini tidak pernah nyembah Tuhan, tapi mengobjekkan Tuhan. Ya, kita tidak pernah tiap hari Tuhan, aku saat ini masih hidup, kamu punya rencana apa? Tak laksana, lo nggak pernah. Tuhan, aku kate dodolan burung laku, kalau bisa untungnya 2 kali lipat. No, ya. Tuhan disuruh ngegul. No. Ya. Artinya Tuhan itu disuruh jadi maklarnya kita. Hilang payu Tuhan, hilang payu gitu. Ya. Ini perlu dipikirkan karena saya waktu ngajar ini ada itu Waka Polwil. Oh, lihat. Ya, sampai pernah bertengkar dengan saya. Lupa kalau Tuhan tidak dimintain, tidak percuma. Lihat ini. Doa yang minta, kalau tidak percuma. Tuhan dijadikan Tuhan. Tapi konsepnya Kristus tidak. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, sudah ikut Tuhan. Jangan mikir yang lain. Ya. Contoh ini, setelah Yesus bangkit, Yesus kan ngomong pada Petrus, ya, kamu nanti, ya, mau kemana kamu tidak bisa, ya, karena ada orang ngikat kamu. Terus Yesus ngomong, nanti ini loh, kamu matinya disalib. Saat dia ngomong gitu pada Petrus tanya sama Tuhan Yesus, kalau nasibnya Yohanes gimana? Loh, lihat itu ya. Membanding no. Tapi Yesus ngomong, kalaupun menghendaki Yesus Yohanes tidak akan mati selamanya. Tuh, itu ya. Itu ada di Injil Yohanes. Jadi murid itu setelah ngikuti Yesus sampai Yesus bangkit masih iri-irian. Ya. Jadi kalau kita ngikuti terus ditempatkan di Papua, Yesus berangkat nggak boleh. Nah, koncoku yang Paris ya bapak. Ya, hati-hati. Paris. Nah, ya. Jelas ya. Jadi ngikuti Tuhan tuh harus sungguh-sungguh ngikuti dia sudah. Karena dia sampai sekarang hidup. Nah, kita harus banyak ini tanya. Mau nyapa secara nyata. Kalau enggak kita nanti main konsep. Ya. Kalau main konsep ini sepertinya gampang sekali. Itu seperti main logika gitu. Ya. Apa yang kita lakukan baik bisa bagi Tuhan ini kurang baik. Ya. Bisa kurang baik. Jelas ya, ini sungguh-sungguh luar biasa sampai ada kisah seperti ini. Ya. Itu sampai ayat 20. Mungkin ada yang tanya dari pengikut yang di Zoom itu. Silakan kalau mau tanya. Ya. 21, kalau enggak saya teruskan dulu. 21. Pak Pablo, saya mau tanya. Selamat malam. Ya, silakan tanya. Ya. Selamat malam Pak Paulus. Seperti tadi dikatakan bahwa untuk mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ya. Di mana kita harus bayar harga pikul salib. Nah, sekali kita tuh berkeinginan ikut Yesus, mengikuti itu. Ada beberapa hal itu, tetapi seringkali terhalang. Nah, terhalangnya itu kira-kira apa faktornya? Loh, faktornya Pak Paulus, terima kasih. Faktornya terhalang itu macam-macam. Bisa karena kita kurang mengerti, ya. Dikira ikuti Yesus itu mesti ditolong terus, ya. Mesti jalannya mesti mulus, enggak mesti, ya. Kita bisa nanti ditolak seperti itu. Kalau sudah mengalami gitu nggak apa-apa, karena contohnya gitu, Yesus saja pernah ditolak. Kalau saya ditolak, ini kecil karena Tuhan saya gini, seperti itu. Ya, saya masih ingat Romo Yohanes itu kalau beri kuliah itu ngomongnya gini. Kalau Tuhan kita aja matinya di sana,
Dia harus menebus kita dengan menderita. Loh, kalau kita jadi pengikutnya itu begitu enak. Wah, ini berarti jalan kita itu belum jalan salib. Oh. Ya. Justru kalau kita itu mengalami penderitaan dalam rangka ikut Kristus, nah itu berarti saya itu diukir sama Tuhan. Diukir itu kalau pemahat, nah itu kalau ukirnya bagus itu ya diukir matanya ya tambah indah. Tapi ya itu untuk diukir itu kan seolah-olah dipahat itu kan dipukuli ya itu. Tapi dibentuk supaya kita lebih bagus. Nah, cuma kita kadang-kadang nggak bisa melihat itu. Nggak bisa melihat, oh ini caranya Tuhan untuk memurnikan saya. Ini caranya Tuhan untuk mengilahikan saya. Nah, harus gitu. Ya. Nah, ini yang nggak mudah itu. Ya. Kalau kita cuma main konsep misalnya gini, Yesus pernah berjanji gini, kita akan disertai senantiasa sampai akhir zaman. Nah, cuma kita lupa Tuhan kalau nyertai bisa dalam arti kita itu bisa mengalami jatuh, mengalami sakit, ya, mengalami penderitaan sampai hampir mati tapi tidak mati. Bisa gitu. Ya. Enggak selalu mulus, enggak. Kalau gitu kan enak. Ya. Maka hati-hati ini. Hati-hati itu. Tapi mesti ditolong. Pasti ditolong. Ya. Cuma itu tadi kita harus konsekuen. Ya, saya beri contoh ini. Kebetulan ini ada ini dari Tuban ini ada yang ikut ya. Saya pernah waktu ngajar di Tuban naik bis. Nah, pada waktu itu ceritanya apa? Ada bis itu demo yang jurusan sana karena bis itu disuruh melalui Osowilangun, jadi tidak melalui Bungerasi. Banyak yang tidak mau kemudian, karena di Osowilangun itu penumpangnya sedikit, harus ke Bungerasi. Ya. Akhirnya apa? Saya waktu pulang tidak ada bis. Ya. Nyari nurutan truk, tidak ada yang mau terima karena dianggap ini, nah nanti nyulik orang di truk itu malah, ya, seorang seperti itu. Ya. Tapi kita harus percaya kalau kita di Tuhan pasti ditolong. Ya, ternyata ada taksi dari Surabaya ke Tuban. Nah, setelah sampai di sana, taksinya ini sengaja Pak nunggu balen itu istilahnya dari Tuban mau ke Surabaya. Kemudian dia nunggunya Pak, jam malam. Nah, saat kita tahu, nah kita kemudian ke sana tanya, akhirnya bisa setelah tawar-tawaran kita bisa pulang ke Surabaya. Ya. Padahal kalau kita mikir, saya kan disuruh Tuhan, artinya Tuhan menyediakan kendaraan, artinya saya langsung ke sana pulang enak, seperti itu. Nah, ternyata apa? Pulangnya bisa subuh. Karena dari Tuban itu kira-kira sampai jam 11-12 itu baru pulang ke Surabaya. Ya. Jadi ngikuti Tuhan itu modelnya seperti itu. Jadi jangan dibayangkan ngikuti mesti disediakan gini, mesti gini. Jangan. Ya. Kalau ngikuti Tuhan ini sekali lagi harus ngikuti Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang hidup ini bisa apa? Memurnikan kita loh dengan kerikil-kerikil tajam. Ya, dengan peristiwa-peristiwa supaya kita tambah kuat. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Maka kalau kita ngalami itu harus bersyukur karena apa? Boleh ikut ambil bagian. Ya, seperti Paulus itu loh, kalau dia menderita dia selalu ngomong gitu. Saya bersyukur karena boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, kalau kita jangan sampai, ya, nah ini repot memang ikuti Tuhan yang sering didoktrinan kita itu beda dengan yang dipikirkan Kristus. Ya. Maka kita harus sungguh-sungguh mulai belajar mengikuti Tuhan yang hidup ini tidak semudah kita bayangkan. Ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi sampai 20 ini. Nah, saya teruskan. 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya. Lihat. Ya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya. Artinya apa? Orang ini sudah mau mengikuti Kristus. Ya. Murid itu hanya sudah mau belajar mengikuti Kristus. Sudah mau ini. Ya. Nah, kemudian apa? Orang ini izin sama Tuhan.
berkata kepada Tuhan gini, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ya, minta izin untuk menguburkan ayahnya. Ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat kalimat ini bukan izin pemakaman. Kami izin supaya boleh memelihara orang tuanya sampai mati, karena ini budayanya orang dari Timur Tengah. Ya, ini pernah seorang misionaris waktu ke sana, ya, arkeolog itu ke Turki. Nah, dia punya anak buah dari Turki itu, ya, orang Arab. Nah, terus diajak ke Eropa. Terus anak ini tidak mau. Alasannya apa? Saya mau menguburkan orang tua saya dulu. Ya. Sampai kemudian apa arkeolog ini ngomong gini, oh saya ikut berduka cita. Ya. Karena dianggap orang tuanya sudah mati. Padahal ini artinya saya mau ngopeni orang tuaku sampai mati. Nah baru saya mau keliling ke Eropa. Ya. Jadi waktu orang ini izin seperti ini, bukan izin pemakaman. Tapi dia minta izin supaya melihara orang tuanya sampai mati baru mengikuti Kristus. Ya, ini kan baik. Ya. Tapi orang ini lupa bahwa Kristus itu waktu di publik cuma 3 tahun waktu dia mulai berkarya. Ya, kalau sekarang tidak diputusi, nunggu orang tuanya mati dulu, orang tuanya bisa 10 tahun kemudian mati. Yesus sudah tidak ada lagi, karena dia waktu di publik itu cuma 3 tahun. Ya. Jelas ya, jadi ini sekali lagi bukan izin pemakaman. Karena orang yang baca ini seringkali mengatakan, Tuhanmu kok kejem ya, izin untuk menguburkan orang tuanya saya tidak boleh. Padahal ini bukan izin pemakaman. Ini ungkapan bagi orang Timur Tengah untuk melihara orang tuanya sampai mati. Bahkan terselip ya pikiran yang agak materialis, artinya apa? Nunggu sampai saya dapat warisan. Nah, itu hanya. Mari mati dapat warisan baru ikut Tuhan, begitu loh. Ya. Jadi ada ahli yang mengajarkan gitu. Maka Yesus ngomong apa? Jangan. Kalau kesempatan ini enggak kamu ikuti, ya sudah, bisa enggak. Ya, maka hati-hati. Jadi kalau ada kesempatan baik dari Tuhan, nah harus diterima. Enggak boleh mulai dikaitkan dengan ini, katakanlah rencana kita, program kita dulu. Banyak orang yang Kristen kan gitu. Ya, saya masih ingat waktu mulai ngajar tahun 85, ngajar di Dawar itu, saya enggak bisa bahasa Jawa. Karena di sana orang-orang itu diajak bahasa Indonesia sulit. Ya. Kemudian saya ngomong pada umat di Mojokerto supaya ikut, supaya jadi penerjemah. Dia ngomong, ya nanti kalau saya sudah pensiun. Ya, setelah pensiun ya sudah, penyakit kumat KB, ya sudah tidak bisa berangkat. Ya. Sama, berhenti. Akhirnya apa? Enggak, sampai hari ini ya tidak pernah ikut. Ya, maka hati-hati itu. Selama kita punya kesempatan mengikuti Tuhan, nah ikut. Makanya Yesus ngomong apa? Ikutlah aku. Kelihatannya apa? Yesus di sini maksa. Padahal enggak, ini kesempatan bagimu. Kalau kamu enggak mutusin sekarang, enggak mungkin bisa. Ya. Maka hati-hati itu. Banyak orang juga gitu, mau belajar kitab suci nanti. Nanti kalau pekerjaan saya wis mari, pensiun, melok. Ya, nanti kalau sudah tua, ikut sulit. Males sih mulai keluar. Ya. Baca itu harus kacamata, nah lihat itu sulit. Ya, nanti duduk terlalu lama capek, dia tuh banyak alasan. Akhirnya nggak ikut. Ya, nah maka Yesus langsung ngomong seolah-olah mengatakan enggak, harus sekarang ikutlah. Ya, bahkan Yesus ngomong apa? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya orang-orang mati ini artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti Tuhan, ya, tidak mikir hal-hal kerohanian lebih besar, itu aja yang bisa ngopeni. Kalau kita mau jujur, kalau kita hidup di masyarakat, di kampung, ya, walaupun orang itu di sekitar kita itu katakanlah sembahyangnya kurang, kehidupan kerohanian kurang, tapi kalau ada orang mati ya ikut ambil bagian.
Ya orang itu aja yang ngopeni. Seperti itu. Maksudnya Yesus. Ya. Jadi kamu jangan pakai budayamu mikir seperti itu. Justru kalau kita jadi orang tua, terus kita ngerti bahwa ikut Kristus itu lebih penting, harus malah diizinkan. Ya, kita nggak boleh gini loh. Nanti kamu kecil tak gede no, gede terus hilang, aku repot, rugi. Nggak boleh gitu. Kalau kita orang tua yang betul, ya, karena saya yakin orang tua nggak mungkin mengharapkan gitu. Apalagi langkah anaknya itu supaya tambah sukses itu Tuhan, tambah kita senang. Ya, tapi dia ini seolah-olah baik menjaga budaya, kebiasaan. Ya. Nah ini bahaya sekali, karena budaya itu mempengaruhi besar. Ya. Bahkan bisa terjadi karena ini anak tunggal, laki menikah, orang Katolik, tak punya turunannya gimana? Maksa supaya anaknya kawin. Bisa ya. Jelas ya. Jadi kalau ikuti Tuhan, ya harus pribadinya Tuhan ngajarkan apa. Kita tidak boleh ikuti Tuhan sekaligus budaya yang kita terima ini diterapkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena budaya itu kadang-kadang beda-beda penghayatan. Saya punya orang tua itu kalau setelah masak, biasanya orang tuanya makan dulu. Ya. Tapi keluarga saya enggak. Anaknya disuruh makan dulu. Karena orang tua itu enggak bisa berkembang, wis mandek. Nah, kamu makan aja. Nanti sisa-sisanya orang tua itu enggak makan banyak. Gitu. Tapi biasanya di tradisi orang Tionghoa enggak, kurang ajar anak makan di sini. Ya, bisa penghayatnya beda. Ya, itu budaya. Maka kemudian Yesus ngomong jangan. Ini sekarang. Ya, sekali kesempatan ini tidak diterima, kesempatan bisa nggak terulang. Nggak terulang. Ya. Maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Itu yang dikatakan sampai ayat 22. Ya. Tapi sampai ayat 22, tidak diceritakan ini nolak atau enggak. Cuma akhirnya kita tahu ini ternyata gagal semua, orang-orang tidak mau ikut. Ya. Tidak mau ikut. Buktinya apa? Nanti di perikop selanjutnya. Itu ceritanya ternyata Yesus nanti di perahu itu bersama 12 murid. Ternyata ada orang tidak ikut, seorang murid ini yang lain juga tidak ikut. Nah, tapi kenapa Yesus tidak kecewa? Karena kalau kamu tidak sungguh-sungguh, tidak ada gunanya. Karena Yesus waktu diikuti, dia ingin menyelamatkan orang itu, malah merubah orang itu. Ya. Jadi Yesus tidak mau memanfaatkan. Ya. Hati-hati. Jelas ya? Karena ada orang memanfaatkan. Kamu tidak ikut aku ya tidak apa-apa. Sokongan saya. Sumbangannya aja. Ya. Ya. Yesus tidak mau. Pribadinya pribadinya. Nggak mau yang lain. Mengapa? Tujuannya supaya kamu mengalami aku. Kalau selama kita tidak mengalami Tuhan sebagai Tuhan, tidak bisa punya pengalaman kita sebagai murid. Tidak bisa kita punya pengalaman sebagai umat yang menyembah. Tidak bisa. Ya, hidup kita akan ketakutan terus. Ada ini takut, ada ini takut. Nah itu yang mau diceritakan sampai ayat 22. Ya. Jadi dalam rangka orang-orang ikuti Yesus, ternyata Yesus memberi ukuran tambah lama, tambah dalam. Ya. Orang inti belakangnya ya diterima. Setelah buat mujizat tambah dekat. Nah, ya. Dan Yesus itu tambah dekat. Sampai orang itu merubah cara mikir, sifat. Ini sekali lagi tidak mudah. Ya. Saya pernah diceritani sama Romer Sol, ya, waktu
dia cerita waktu jadi dosen itu ngomong gini, waktu ini masih jadi frater, pastor ini, saya suruh ini nurut. Tapi lah jadi pastor, saya mau pindah ke paroki lain, nggak mau. Karena di paroki lain itu agak minus. Ya, kalau aksi ini, ya, nggak ada gini, nggak ada mandi air panas, ya. Malah ngancam apa? Kalau saya dipindah tak keluar, loh ya. Padahal katanya ngikuti Kristus. Ya, hati-hati itu. Merubah itu tidak mudah. Itu menunjukkan apa? Biasanya pakai AC, sekarang tidak pakai, nggak enak. Biasanya ada TV, tidak ada TV, nggak enak. Ya, lebih baik saya jadi pastor daripada ini. Nah, ini contoh. Ya, harusnya apa? Saya sudah mau mengikuti Tuhan, ya pokoknya Tuhan nyuruh kemana melalui pimpinan saya, ya berangkat. Harus itu. Tapi faktanya enggak. Masih ada unsur enak, enggak enak. Ya, apalagi nanti kalau ke Kalimantan, ke Papua, ya, transportasinya ya, melalui sungai rawa-rawa. Ya. Kita jadi bingung, aku renang, saya bisa lah nyemplung, ya apa, takut lagi, enggak jadi. Nanti gimana di sana itu mangani cuma pakai garam tok, nggak ada vicin, nggak ada ini, wes dikodok tok, lihat itu. Ya. Padahal waktu di kota itu makan di restoran ini, lihat. Bisa nggak mau. Ya. Ya itulah. Ini artinya apa? Kebiasaan, budaya, cara mikir. Nah, kalau ikuti kita terus, kita lama-lama nggak bisa lihat Tuhan. Ya, keenakan kita, kebiasaan kita, cara mikir kita. Nah, itu harus kita mulai merubah. Ya. Itu sampai ayat 22. Kalau tanya, ya. Ini ayat yang di atas yang ke-21 atasnya itu murid yang mau mengikuti Yesus ini ikut pakai cara pikirannya Pak murid ini. Iya. Nah, ini terus budaya. Iya, seakan-akan di ayat yang ke-22 itu pakai caranya Yesus. Iya. Coba apa orang-orang seperti itu nanti yang openi. Ya, saya dulu pernah juga ada seorang suster nasihat gini. Saat dia masuk di ini biara, ada keluarga yang sakit. Terus dia terdorong untuk keluar bekerja, untuk membantu. Terus dinasihati gini, kamu keluar kerja, tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jelas ya? Harusnya apa? Ya sudah, kita doa aja, dari yang sakit ditanyai gimana. Ya. Tidak bisa pakai cara kita, seolah-olah saya kasihan tak keluar dulu gini. Setelah keluar nggak akan balik. Nah, mengapa? Ini mengikuti Kristus itu harus sungguh-sungguh fokus. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kecuali Tuhan sendiri yang nyuruh. Kamu berhenti dulu, gini, enggak apa-apa. Kalau Tuhan yang nyuruh, bisa aja. Bisa aja. Tapi bukan karena pikiran kita. Ya. Karena biaya sakit itu kita keluar mulai kerja dibayari berapa? Logikanya kan enak, bantu. Dibayari berapa kalau kita kerja? Ya. Kita mulai kerja kan mulai dulu. Nggak mungkin dibayari puluhan juta. Tapi terus bayaran kita kan baik. Keluar kerja bantu. Ya. Tapi dengan kita memutuskan ini, nah itu mulai ada jarak. Nah, khawatirnya apa? Sudah, relasi kita itu sudah tidak mikirkan maunya Tuhan. Perasaan kita, budaya kita. Sekarang harus saya bantu. Apalagi yang orang tua melihat. Seperti itu. Ya betul apa? Dia suka kayak orang tuanya. Tidak dengan perasaan. Nah, kalau orang tuanya betul-betul minta dia ngerti, malah anaknya jangan, kamu harus teruskan ini. Harus itu. Tapi faktanya kita kan merasa nggak enak. Nah itu yang dimaksud. Ya, kita suka main perasaan seperti ini.
Anak kan harusnya gini, harusnya gini. Seperti itu. Paham ya? Nah ini yang dikatakan perikop ini ya cuma satu. Kalau kita menurut Tuhan, ya harus Tuhan itu ditanya maunya apa. Ya, nggak boleh selera kita. Ya. Kalau Tuhan itu mau diikuti dengan keheningan, pada kita suka musik, ya sudah, musik itu dipakai. Ya, kita nggak boleh gini. Saya kalau ke gereja, kemudian lagu ini nggak meriah ngantuk, nggak boleh gitu. Ya, ada umat yang gitu tuh. Kalau nggak persekutuan di karismatik, wah nggak bisa masuk di gereja ngantuk. Ya. Dia nggak mau merubah. Minta seleranya yang dituruti. Ya. Jelas ya, banyak orang ikuti Tuhan itu seperti itu. Tuhannya disetir, dijadikan objek. Bukan Tuhan yang memimpin kita. Nah akibatnya apa? Ini kita nggak mengalami Tuhan. Ya. Ngantuk ya apa-apa, mulainya itu. Nah, lama-lama bisa berubah. Kalau cuma motivasinya saya nggak biasa ini ya sulit. Sulit. Ya. Maka dalam rumah tangga juga gitu. Ya. Nggak bisa lagi. Karena aku nggak seneng ini. Ya nggak boleh masak ini kamu selama. Nggak boleh gitu. Ya. Ada orang aneh-aneh itu ada. Suaminya seneng rawon, saya enggak. Ya. Nah, kalau suaminya minta dimasak rawon, mau aku nggak seneng kok. Nggak boleh gitu. Ya tetap dimasak no. Ya. Ya betul apa? Gimana sih rawon sing enak, tak belajar tak masak no sing enak. Dia ngincipi. Nah dia mulai nyapari. Nggak boleh selamanya kok, nggak boleh gitu. Ya. Karena kita itu manusia, hati-hati. Ya. Kalau binatang itu pakai naluri nggak bisa. Kalau kita bisa merubah terus bisa. Asal apa? Mau. Ya. Ini contoh aja. Nah, maka mengikuti Kristus juga kita mau merubah bisa. Cuma mau enggak? Masalahnya mau enggak? Mengikuti Tuhan yang hidup ini. Ya. Kita biasanya Tuhannya itu mati, cuma aturan. Ya. Tuhannya itu mati. Mati itu dalam arti apa? Kita main konsep. Ya. Jadi misalnya saya nolong orang kan baik, tapi nolong orang kita nggak ngerti Tuhan nyuruh saya nolong seperti apa. Ya, ngerti ya? Contoh gini, contoh. Biasanya kalau kita diajak kunjungan ke ini orang kusta, padahal orang kusta itu sudah sembuh. Kalau nggak sembuh, nggak boleh keluar. Ibu-ibu itu ikut, tapi nggak mau turun. Aku nyumbang beras, tak kintal, tapi nggak mau ketemu. Apalagi salaman mau takut. Jadi ya, padahal orang itu yang dikunjungi ikut kepingin diterima, kepingin dihargai. Saya tetap manusia walaupun punya kekurangan. Enggak, mereka kritis, mereka seperti kebun binatang ya. Baik nyumbang, ya, kan baik nyumbang itu. Tapi kamu nyumbang sesuatu di luar dirimu. Tuhan tuh ingin dirimu. Maka Paulus ngomong ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita suka nyumbang yang di luar ini. Kelihatannya kan hebat itu. Ya. Iya. Ya. Padahal diri kita tidak mau dipersembahkan pada Allah. Padahal Allah itu mau berubah supaya apa? Allah itu dihadirkan melalui kita. Ya. Ini penting ini. Kalau kita bisa seperti ini, pengalaman dicintai, kembali dihargai itu nanti ini loh. Sungguh-sungguh istilahnya itu berubah. Ya, saya sendiri punya pengalaman waktu SD. Saya itu kalau diajak keluar kota naik mobil, mesti muntah. Ya, 100% muntah. Makanya terus kalau diajak keluarga saya, famili saya, masih dimarahin.
Ya, muntah itu kan bau. Ya, ngerti ya? Bau apalagi habis makan telur, makan bau sekali. Ya, tapi saya waktu kelas 4 masalahnya, kelas 4 kelas 5 SD, ikut ke Lawang atau Malang, saya lupa itu lokasi. Waktu muntah, guru saya itu nggak marah, malah ditolong, dikasih sapu tangannya dia. Saya sampai hari ini kalau bau parfum itu ingat. Ada itu tahun 70. Ayo. Ya, karena apa? Merasa aku tidak dibuang. Kelemahan kita itu diterima. Ya, saya benar. Dulu itu waktu tak bonceng, mungkin masuk angin. Muntah itu, saya itu kotor semua. Dia takut. Saya ngomong, gak apa-apa. Kamu harus lego, bro. Ya, wes, udah. Turun. Nah, apa tak mandi. Dia nggak saya marah. Karena kalau itu sakit, masuk angin. Siapa sih mau? Waktu muntah ya gak apa-apa, biar muntah. Pada tak bonceng pada motor. Muntah. Ya. Nah, itu hati-hati. Jadi Tuhan tuh kepingin terima kita itu apa adanya, kelemahannya mau dirubah. Nah, kita juga dijadikan sarananya seperti itu. Tapi sekali lagi kita nggak mau dirubah. Ya. Nggak mau dirubah. Karena apa? Ya, memang gini, kita itu ingin Tuhan itu dijadikan objek. Nggak disembah. Padahal Tuhan itu ingin kita nyembah dia, menjadikan dia Tuhan. Nah, selama hidup kita digoda itu. Kita yang jadi Tuhan apa Tuhan yang jadi Tuhan? Selama hidup kita digoda itu sama iblis. Maka hati-hati. Apalagi kita merasa apa? Saya kan sudah rajin, saya rajin doa, baca kitab puji ke gereja. Ya, kalau punya masalah Tuhan harus tolong saya. Loh, lihat ya. Ya, kalau enggak Tuhan itu kok kejem kok gini ya. Ya, seperti itu banyak di zaman sekarang itu. Kalau Tuhan itu ada kenapa COVID itu lanjut. Ya, saya dengar gitu saya tertawa. Ngomong gitu itu seperti dagelan. Karena apa? Ini bisa sesuatu yang baik. Menyadarkan kita bahwa kita itu makhluk yang lemah. Ya, itu puluhan tahun yang lalu itu Romo Mangun sudah nulis itu. Bahwa kita katanya makhluk yang paling tinggi. Dia cerita, kalau kamu digigit anjing gila. Virusnya anjing gila itu menyebabkan kamu bisa takut ya padahal orang gitu. Bisa takut, nggak tahu kenapa digerogoti sama virusnya itu. Jadi seperti disetir otak kita. Ya. Maka kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan. Kita itu sungguh-sungguh ya. Kita butuh dia. Kita butuh dia yang melindungi, yang merubah. Tapi selama ini kita nggak mau dirubah. Nah, itu yang mau dikatakan. Ya. Jadi perikop ini cuma singkat sebetulnya, tapi artinya dalam, menggugah kita supaya kalau ikuti Tuhan itu sungguh-sungguh mengikuti pikirannya, pribadinya, pengajarannya, perasaannya, cara mikirnya sampai selesai. Berarti perikop ini memang tidak diceritakan bahwa ahli Taurat dan murid yang mengikuti Yesus itu ya mengikuti Yesus, tapi kedua-duanya itu gagal. Iya, kalau lihat perikop selanjutnya gagal. Sebab setelah itu dikatakan lalu Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya. Jadi dua orang ini tidak ada lagi. Padahal ini tadi dialognya sebelum Yesus naik perahu. Ceritanya. Tapi ini tidak kecewa. Karena apa? Saya itu mau menyelamatkan kamu. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh ya buat apa? Ya. Kalau ngikuti Tuhan merasa menderita ya buat apa?
Mengikuti Tuhan harus sungguh-sungguh sampai ngerti. Makanya Santo Paulus kalau ngomong itu apa? Celakalah aku kalau aku tidak mau wafat. Mengapa? Karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau tidak ngomong Tuhan ini baik, tidak ngomong Tuhan ini kasih, saya itu paling bodoh. Sudah mengalami itu. Gitu loh, Pak. Tapi dia ngomong gitu, celakalah aku kalau aku tidak mau wafat. Ya, sampai dia ngomong upahku boleh melayani Tuhan tanpa menerima upah. Dipakai Tuhan itu melayani yang sudah suka cita. Ya kita nggak boleh melayani Tuhan, nggak dapat apa-apa percuma loh. Ya, apalagi nanti gereja lain ngomong melayani Tuhan nanti dapat perpuluhan, itu urusannya. Ya, ngerti ya, urusan kita ya sama Tuhan yang hidup ini. Ya. Nah itu, tadi ini sebetulnya cuma ngomong gitu. Ya. Nah, apalagi pada masa prapaskah ini kita diajak bertobat itu hanya bertobat itu bukan dari dosa ke enggak, Tuhan itu dikejar terus diikuti pribadi. Sampai kita ketemu, sampai kita berhadapan muka, baru selesai. Kalau belum tetap harus ikut. Kalau enggak, kita berarti mandek. Nah, kalau mandek kemungkinan jauh nanti hati. Jelas ya, itu sampai ayat 22. Ada pertanyaan? Malam, Pak Paulus. Ya. Malam, Pak Ada Paulus. pertanyaan? Pasti ya. Apa Malam, dia Pak masih- Paulus. Iya, Halo. selamat malam. Malam. Iya, iya, Pak, iya. saya mau tanya yang ayat ke ayat 21. Disebut Iya. sebagai orang. Tadi Bapak kan bilang kalau maksudnya itu bukan seperti yang ada di sini, tapi ada maksud lain yang Tuhan ingin sampaikan. Sebagai orang awam, saya pastinya akan berpikiran letterlek seperti ini ya Pak ya. Jadi Iya. Tuhan berkata bahwa tuh izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Kalau sebagai orang awam, pasti saya akan berpikir ya seperti yang ada di sini gitu loh. Terus yang akan saya tanyakan adalah bagaimana ada ini salah satu ya Pak ya, contohnya seperti ini. Tapi ada beberapa bagian di Alkitab itu yang maksudnya itu tidak seperti yang ada di tulisan itu, tapi ada maksud lain yang Tuhan ingin sampaikan buat kita umatnya ya Pak ya. Terus yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk belajar mengetahui ya apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab ini. Bagaimana caranya agar kita tahu gitu loh Pak. Ya, Itu aja yang saya tanyakan. tanyakan. Pertama gini, kita harus lihat teksnya dulu. Ini ditulis oleh Matius pada umat Israel, orang Yahudi. Nah, mereka punya budaya, ya. Nah, kita sambil belajar budayanya, cara mikirnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh sekedar cuma terjemahannya aja. Karena terjemahannya ini kan terjemahan lurus-lurus saja. Tapi latar belakang budayanya dipikir ini sebetulnya ini ngomong jadi tidak boleh kita rapikan karena ini lagi ditulis pada zaman saat itu ya pakai kata-kata cara menyebut supaya umat itu ya. Nah kita kalau tidak ngerti itu ya memang agak sulit. Kalau mengartikan menurut pikiran kita sendiri sulit itu bisa keliru memang. Maka sering saya ditanya itu loh ya. Tuhanmu kok kejem ya, ngubur orang tuanya aja enggak. Nah, seperti itu. Ya. Contoh lagi, misalnya gini, contoh lagi. Ini kalau enggak ngerti budayanya sulit ya.
Yesus ngomong, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ya. Nah, terus kita mikir unta masuk lubang jarum ya tidak mungkin. Jadi orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini saya pernah ditanya oleh ini loh, dokter. Saat dia ada pertemuan ID itu, nah dia waktu ngomong-ngomong dengan temannya yang agama lain, dikatakan di gerejamu tidak boleh tanya ya. Karena kalau ada kalimat itu, ya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ya. Terus dia tanya sama saya, itu artinya apa? Itu ya harus tahu bahwa yang dimaksud lubang jarum itu bukan lubangnya dom jahit itu bukan, tapi itu nama pintu gerbang. Ya. Nah, pintu gerbang itu khusus harus dibuka petang hari. Ya. Kalau pagi sampai sore gerbang yang besar. Nah, kita harus tahu budayanya. Suaranya nggak jelas, Pak. Saat itu gimana? Kalau enggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kita harus tahu bahwa kita mesti itu 8 meter. Untuk apa? Untuk dalam. Oh ya, enggak jelas suaranya. Ya. Jadi ceritanya kalau kita enggak tahu budayanya, kebiasaan saat itu, ya, terus ungkapan ini aslinya mau ngomong apa, ya memang sulit. Ya, makanya belakangnya. Ya, jadi kalimat-kalimat ini justru juga dipelajari ini seperti mau ngomong apa. Ya, seperti ini tadi dikatakan seorang lain, ya, Pak Paulus. Pak Paulus. bisa kebalikan. Ya. Bisa membuat orang tambah stres. Orang kaya itu berarti tidak bisa masuk surga. Unta itu gitu gede ini masuk lubang jarum yang tidak mungkin. Ya. Ya. Itu contoh aja. Maka harus tahu. Karena kalimat-kalimat ini adalah yang dipakai oleh orang zaman saat itu. Ini ditulis kira-kira tahun 80. Nah, kita tahun 2021 ya sulit nangkapnya. Ya. Ini 2021, nah ini terus tahun 80. Nah, bagaimana kita bisa nyambung cara mikirnya kalau tidak tahu persisnya dulu apa? Ya, itu maksudnya gitu. Pak Paulus. Itu gerbang dari jam berapa ke jam sampai jam? Petang hari itu gerbang yang namanya pasar itu baru dibuka. Supaya nanti kalau orang dari luar kota bisa. Pak Paulus. Suara hilang, Pak. Suara hilang. Pak Paulus, suaranya nggak ada. Pak, suaranya nggak ada. Terlalu banyak yang bicara. Ada 7 orang yang bicara. Pak Paulus nggak masuk lagi, hilang itu. Mungkin jaringannya Pak itu Pak. Jaringannya yang kurang bagus mungkin di sana.
Iki piye? Akhirnya sampai di sini ada pertanyaan. Kita nanti ketemu lagi hari Jumat, ya. Nah, kita hari Jumat bahas soal teks misa minggu depan. Teks misa minggu depan, ya. Jelas ya? Kita akhiri dulu. Ya, ya silakan. Pengertian untuk kita kalau ngajar itu pada tiap orang bisa beda. Ya, prinsipnya sama, kita harus berbuat baik, tapi bisa baiknya itu. Tapi bagi Tuhan, kamu harus baik dengan musuh. Ya. Jaringannya Pak Paulus mungkin kurang baik, teman-teman. Mungkin saya usulkan minggu depan atau Jumat pakai WiFi di rumah temannya Mojokerto mungkin ya. Karena saat ini kok kelihatannya jaringannya yang kurang bagus, Pak Paulus. Berarti ya. Jadi Allah itu secara khusus kita dianggap sebagai anggota tubuh, tidak pernah benturan. Kalau kita sungguh-sungguh layani, tidak pernah benturan. Ya. Tapi kalau kita asal melayani, cari kesenangan sendiri, mesti benturan karena banyak orang melayani yang begitu. Ya. Saya kalau ada teman mau melayani ngajar, saya senang. Yang sekarang tidak ada. Ya. Saya ada yang nulis. Ya. Jadi tidak sekedar asal memberikan kesaksian pribadi. Kalau gitu gampang. Justru harus deketi dia. Kenapa gini? Urutannya kok gini ya? Kenapa ini terus dikelompokkan di iya. Itu termasuk itu kalau menurut gereja Katolik sekarang, ya seperti itu. Jelas? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu bisa minggu depannya. Ya. Nah, Senin melanjutkan ini ayat 23 ini, ya, sampai 27. Kalau nanti waktunya cukup ya diteruskan. Melanjutkan Injil Matius secara berurut. Ya. Nah, kita tutup dulu. Kita tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Saudara, kami bersyukur karena malam hari ini kau sadarkan kembali bahwa untuk mengikuti putramu mahal sekali. Yaitu bukan keenakan kita, bukan pikiran kita, kesenangan kita, tapi sungguh-sungguh mengikuti Tuhan menurut pikiran Tuhan sendiri. Ajarilah kami menyangkal diri, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melayani Engkau seperti yang Engkau kehendaki. Jangan melayani Engkau seperti yang kami kehendaki. Biarlah ini memurnikan iman kami dan juga
mempererat persekutuan kami, karena kehidupan surgawi adalah kehidupan bersekutu dengan Engkau sendiri. Terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa